Halo semuanya, selamat datang di presentasi kelompok 3 dengan topik pandangan pendidikan. Dalam video ini, aku akan membahas pentingnya pendidikan, sudut pandangnya, tokoh-tokoh inspiratif, hingga tantangan pendidikan di Indonesia saat ini. Sebelum kita memulai pembahasan, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dilanjut dengan shalawat bil qulub. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa niyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Pendidikan memiliki peran penting dalam mengembangkan potensi manusia. Tokoh seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan berupaya menyatukan ilmu agama dan ilmu umum dalam pendidikan Islam sebagai solusi atas sistem yang saat itu terlalu sekuler atau terlalu fokus pada agama saja. Pendidikan seharusnya membentuk manusia yang berkarakter, mampu menyesuaikan diri dengan zaman, dan berkembangan secara jasmani serta rohani. Ulama dan pesantren juga berperan besar dalam menyebarkan pendidikan di masyarakat. Ada 5 sudut pandang penting dalam pendidikan. Historis melihat perkembangan pendidikan dari masa ke masa. Filosofis menelah bagaimana pendidikan membentuk kehidupan yang baik. Sosiologis meneliti pengaruh masyarakat. Psikologis mempelajari proses belajar. Dan yang terakhir, sudut pandang religius menekankan pentingnya nilai agama dalam pendidikan. Beberapa teori pendidikan lahir dari pemikiran tokoh-tokoh besar. John Locke dengan empirisme menekankan pentingnya pengalaman, dan Schopenhauer melalui nativisme percaya bahwa kepribadian terbentuk sejak lahir. Rousseau dalam naturalisme menyatakan bahwa pendidikan alami lebih baik. William Stearns menawarkan konvergensi, gabungan dari pembawaan dan lingkungan. Selain itu, ada perennialisme dan esensialisme yang mengedepankan nilai-nilai abadi dan dasar dalam pendidikan. Tokoh-tokoh hebat telah memengaruhi dunia pendidikan. Kiai Haji Dewantara membangun taman siswa dengan merumuskan filosofi Tuturi Handayani. Malala Yousafzai berjuang demi pendidikan perempuan. Greta Thunberg menunjukkan bahwa pendidikan juga bisa melalui aksi nyata. Bill Gates dan Steve Jobs memajukan pendidikan melalui inovasi teknologi dan kontribusi sosial. Gerakan baru dalam dunia pendidikan. Pendidikan modern menekankan metode yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Guru menjadi teladan, siswa lebih aktif, dan pembelajaran tidak hanya sebatas hafalan. Ada juga penguatan pada isu lingkungan, serta membangun pemahaman melalui pengalaman nyata. Ada 5 teori besar dalam pendidikan. Behavioristik mengutamakan stimulus dan respon, contohnya memberi hadiah saat siswa berhasil. Konstruktivisme mengajak siswa aktif membangun pengetahuan.
Humanistik menekankan pembelajaran untuk mencapai potensi diri. Kognitivisme fokus pada proses berpikir dan pemecahan masalah. Dan sibernetik melihat pembelajaran sebagai pengelola informasi, termasuk penggunaan teknologi. Pandangan pendidikan di Indonesia. Sayangnya, pendidikan di Indonesia masih menghadapi banyak kendala. Banyak siswa belum unggul secara akademis maupun moral. Kurikulum sering berganti. Guru dan siswa kesulitan menggunakan teknologi. Ditambah lagi, kesejahteraan guru dan minimnya tokoh teladan membuat sistem pendidikan berjalan tidak maksimal. Kesimpulannya, pendidikan di Indonesia terus berproses menuju arah yang lebih baik dengan fokus pada karakter, teknologi, dan relevan zaman. Tokoh seperti Kiai Haji Dewantara hingga gerakan seperti homeschooling turut memengaruhi. Namun, tantangan terbesar kita adalah menjamin bahwa pendidikan yang merata dan berkualitas bisa dirasakan oleh semua.